Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi agama Islam dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi pada saat ini tentu memberikan banyak tradisi atau kebiasaan baru yang beberapa tradisi tersebut memberi keraguan terhadap masyarakat mengenai hukumnya dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan kebiasaan-kebiasaan itu terkadang belum pernah dibahas secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukanlah ijtihad itu sendiri. Next. Sebelum memulai pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari kelompok 5 ini ada Farid Raffi Kamal, lalu ada Muhammad Askal Fadli, selanjutnya ada saya sendiri, Ananda Sadrina, dan yang terakhir ada Marsha Deva. Next. Untuk mengetahui apa itu ijtihad, tentu ada baiknya kita mengetahui arti dari kata ijtihad itu sendiri. Ijtihad memiliki dua pengertian, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Menurut bahasa, kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-taqoh, yang mana al-taqoh ini bisa berarti daya, kemampuan, ataupun kekuatan. Atau kata ijtihad ini juga bisa berasal dari kata al-jad yang berarti al-masyakoh, yang bisa bermakna kesulitan ataupun kesukaran. Dari kedua kata tersebut, ijtihad memiliki pengertian bermakna bazal al-wus wa al-majhud, yang berarti pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Hal ini dipaparkan oleh Rusli pada tahun 1999. Ijtihad sendiri menurut istilah dapat dikatakan sebagai sikap pencurahan semua tenaga beserta pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum syariat. Imam Al-Ghazali dalam Muhammad Zuhdi Karimuddin pernah mengartikan bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui hukum-hukum syariat. Usaha ini dilakukan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu saat memutuskan sebuah perkara yang tidak memiliki penjelasan apapun baik di dalam Al-Quran maupun hadis secara jelas. Jadi berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah keseriusan dan kesungguhan seseorang dalam menggali dan memperdalam hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan memahami suatu dalil yang relevan di masa lampau yang mengandung suatu peraturan agar dapat mengubah peraturan itu dengan memperluas, membatasi, atau memodifikasi melalui cara tertentu, sehingga situasi baru dapat diikutsertakan di dalamnya dengan solusi yang baru pula. Next. Untuk orang yang melakukan ijtihad itu biasanya disebut mujtahid. Dan berdasarkan banyak mujtahid yang melaksanakannya, ijtihad dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah ijtihad fardi. Ijtihad fardi ini dilakukan secara perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid yang biasanya walaupun tidak selalu memiliki objek yang lebih sederhana dan biasa terjadi di tengah masyarakat. Ijtihad ini tidak memerlukan kajian dari berbagai jenis bidang ilmu. Sedangkan yang kedua ada ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan banyak orang secara kolektif. Biasanya ijtihad jenis ini menangani masalah yang sangat kompleks dan rumit serta meliputi bidang ilmu yang sangat luas. Hal ini menyebabkan pembahasannya memerlukan banyak ahli dari berbagai bidang ilmu. Menjadi seorang mujtahid tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Hal ini berkaitan dengan hukum Islam yang tentunya akan digunakan banyak umat muslim, sehingga untuk menjadi seseorang mujtahid harus bisa memenuhi syarat-syarat menjadi seorang mujtahid. Syarat-syarat menjadi seorang mujtahid akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Syarat menjadi mujtahid. Yang pertama adalah paham Al-Quran. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Yang ketiga, mengetahui nasih dan mansuh. Nasih artinya adalah menghapuskan, dan mansuh artinya adalah dihapuskan. Yang keempat, yaitu tahu as-sunnah. Yang kelima, tahu ilmu diroyah hadis.
Yang ke-6 yaitu tahu hadis mana yang nasuh dan mana yang mansuh. Next. Syarat menjadi mujtahid yang kedua, yaitu yang pertama ada tahu asbab al-wurud hadis. Asbab al-wurud hadis asbab al-wurud hadis adalah faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Yang kedua, paham bahasa Arab. Yang ketiga, mengetahui tempat ijtima atau ijtihad. Yang keempat, mengetahui usul fiqh. Yang kelima, adil dan bertakwa. Yang keenam, mengenal manusia dan sekitarnya. Dan yang terakhir, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Next. Fungsi ijtihad dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi al-ruju. Al-ruju berfungsi berarti kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Dan ada fungsi al-inabah, yaitu pembenahan. Artinya, ajaran-ajaran Islam yang sudah ijtihad oleh para ulama terdahulu akan ditambahkan dan diperbaiki apabila mungkin terdapat kesalahan. Ijtihad juga dapat dijadikan sebagai sebuah solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran atau hadis. Yang terakhir ada fungsi al-ihya. Al-ihya artinya adalah kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Next. Baik, selanjutnya adalah peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Budaya berasal dari kata Sanskerta yang artinya budaya sebagai bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Nah, istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, keseharian yang sudah sering dilakukan dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang mencirikan kondisi suatu masyarakat atau penduduk yang sudah diresmikan bersama. Nah, Islam awalnya yang mampu mengubah budaya Arab dari menyembah berhala menjadi menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terdapat ajaran ijtihad guna menyesuaikan dan keadaan, situasi dan kondisi pada kebudayaan di masanya, tetapi tetap pada prinsip Islam dan tidak bertentangan. Lanjutnya, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau expertise dari para anggotanya. Artinya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Profesi yang memerlukan ijtihad adalah tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran Islam yang terdapat alam Al-Quran dan Al-Sunnah hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Ijtihad juga mempunyai hubungan dengan fatwa MUI, yang dimana dapat menjadi peranan dalam memberikan jawaban atau penjelasan dari ulama untuk memecahkan suatu masalah keagamaan dan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya ada faktor keanekaragaman ijtihad ulama. Yang pertama ada perbedaan dalam memahami serta mengartikan Al-Quran serta hadis. Yang kedua ada tanggapan yang berbeda pada satu hadis yang sama. Yang ketiga ada sosiokultural dan geografis para mujtahid yang menyebabkan metode pengambilan hukum berbeda. Selanjutnya ada perbedaan pada setiap peristiwa dan pengalaman yang dialami antar mujtahid. Yang kelima ada terdapat penilaian berbeda dalam menilai posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ada faktor diri mujtahid beserta lingkungannya. Keanekaragaman ijtihad ulama bisa muncul dikarenakan perbedaan kondisi mujtahid seperti latar belakang pendidikan, watak, kepandaian, pola pikir, latar belakang kehidupan, dan pengalamannya. Lanjut. Selanjutnya nilai selanjutnya ada
nilai ijtihad dalam beberapa aspek, yaitu aspek dalam yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang pertama ada Abu Bakar melakukan kodifikasi Al-Quran. Yang kedua ada Umar bin Khattab sebagai bapak regulator terhadap ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai prinsip strategi pendidikan. Yang ketiga ada Utsman bin Affan sebagai bapak pemersatu sistematika penulisan ilmiah melalui upaya pemersatuan sistematika penulisan Al-Quran. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib sebagai perumus konsep-konsep pendidikan. Untuk nilai keluarga yang itu menciptakan anak-anak yang paham tentang pendidikan agama Islam. Dan untuk yang pekerjaan yaitu menjadikan sebuah pedoman terhadap perumusan masalah dan menemukan jalan keluar yang dapat mengadopsi dari hukum-hukum terdahulu. Kemudian dapat diperjelas dan dapat ditetapkan sesuai zamannya. Yang kedua ada tenaga pendidik mempunyai ketetapan dan dapat menjelaskan kepada peserta didiknya secara rinci dan detail. Tak hanya berpatokan kepada Al-Quran maupun hadis ketika proses pembelajaran. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih kelompok 5 ya, Farid, Aska, Ananda, Adeva ya, yang membahas tentang ijtihad ya sebagai sumber hukum Islam ketiga gitu ya. Tadi saya mendengarkan sudah dibahas tentang definisi ya, kemudian syarat-syarat seseorang yang bisa dikatakan mujtahid ya. Mujtahid atau bisa memberikan fatwa, bisa memberikan keputusan dan sebagainya ya, sampai kepada ijtihad yang ada di masyarakat. Oke. Dari beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 5, silakan kawan-kawannya di kelompok yang lain untuk memberikan masukan, memberikan tanggapan, memberikan sanggahan misalnya, pertanyaan dan seterusnya. Silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Silakan. Pak. Egan. Iya. Egan dari kelompok? Dari kelompok, sebentar Pak, saya lupa Pak. Egan itu dari kelompok 3 ya? Iya Pak, kelompok 3 Pak. Ya, silakan Egan. Tolong diperhatikan kelompok 5 ya. Kelompok 3, ya. Terima kasih. Saya izin bertanya, seperti yang sudah disebutkan dari teman-teman kelompok 5 bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Seperti yang belakangan kita tahu ini kan adanya ulama. Nah, kadang-kadang di setiap ijtihad ulama itu pendapatnya berbeda-beda. Apa sih yang melatar belakangi pendapat ulama itu berbeda-beda? Sekian Pak. Oke, ya. Jadi salah satu bentuk ijtihad adalah pendapat ulama ya, pendapat ulama. Nah, Egan bertanya ya terhadap misalnya satu permasalahan, ya. Tetapi ternyata pendapat
ulama itu kok beda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan A gitu ya. Ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C gitu ya. Misalnya pada saat pandemi COVID-19 ya. Ya sebagian ulama ya menyatakan boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah gitu ya. Masih ingat gak sholat id di rumah? Ya kan, sholat id di rumah. Kalau saya dua kali sholat id saya jadi khotib di keluarga. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan nggak sah gitu, nggak boleh sholat id di rumah gitu ya. Apalagi apabila seorang ayah atau seorang suami itu nggak pandai atau nggak pintar khutbah gitu ya. Baca Qur'annya aja belepotan katanya. Gimana mau jadi khotib untuk sholat id di rumah gitu. Nah, beredarlah beberapa pendapat itu yang ujungnya masyarakat jadi bertanya-tanya ya. Ini yang benar yang mana gitu. Ya boleh nggak sih sebetulnya sholat id di rumah misalnya seperti itu ya, contoh kasus Egan ya. Nah, itu ada kasus-kasus yang lain banyak sekali. Nah, apa sih yang menyebabkan perbedaan itu? Itu yang ditanyakan sama Egan gitu ya. Iya Bapak. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mana suara ibu-ibunya nih? Ini pada nggak nyalain video nih ya. Pak Isro diemin aja jadi pada nggak nyalain video semua nih, kecuali Fahiri, Haikal, ya. Izin bertanya. Siapa nih? Saya Marsyanda Pak dari kelompok 4. Oke, nama Marsyanda itu artis sinetron ya, seperti artis sinetron Marsyanda dulu ya. Beda Pak. Saya pikir Marsyanda ya, kayak bawang putih, bawang merah. Silakan Marsyanda. Apa Ya, yang mau kelompok 4 ya? iya Pak. Silakan. Jadi saya ingin bertanya nih, apa sih contoh ijtihad di masa modern ini, dan kalau di masa modern ini tuh gimana sih alur untuk melaksanakan ijtihad gitu, apalagi kalau misalnya ini tuh sesuatu hal yang dipertanyakan banyak masyarakat gitu. Terus kalau misalnya pemerintah tuh gimana alurnya untuk melaksanakan ijtihad ini gitu. Oke. Terima kasih Gimana Pak. ya? Mungkin yang dimaksud adalah gimana sih prosedur kali ya, prosedur atau tahapan dalam merumuskan ijtihad gitu ya. Karena banyak yang sembarangan saja gitu misalnya, sehingga menyebabkan justru bukannya kebaikan tapi membingungkan masyarakat dengan adanya ijtihad. Bagaimana sesungguhnya prosedur dalam menentukan sebuah ijtihad itu, gitu ya, Marsanda? Oke. Ya Pak. Oke. Nomor 2, ada pertanyaan yang lain? Cukup 2? Si Novalino muncul wajahnya, saya pikir mau nanya dia. Ya. Ternyata dia mau tunjukkan punya headphone baru ya, Novalino. Masih yang kemarin Pak. Oh, yang kemarin. Oke. Oke ya, sambil menunggu kelompok 5 ya. Kelompok 5 mempresentasikan atau memaparkan hasil jawabannya, izinkan saya menyampaikan tambahan informasi terkait dengan ijtihad ya. Oke. Oke. Saya tidak membahas tentang definisi ya, karena tadi definisi sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi ya, definisi. Nanti Anda tinggal baca ya definisinya apa tentang ijtihad.
Ya, saya ingin kita memperluas wawasan kita terkait dengan nilai-nilai ijtihad di dalam berbagai area atau lingkungan masyarakat kita. Yang pertama adalah ijtihad pada lingkungan pendidikan. Ya, pada lingkungan pendidikan ini juga perlu ijtihad, ya. Karena apa? Karena perkembangan pendidikan dunia secara umum atau perkembangan pendidikan di Indonesia secara khusus itu terus mengalami perubahan. Ya, di Indonesia sendiri saya mencatat ada kurang lebih 10 kali perubahan kurikulum. Ya, paling banyak negara yang paling banyak merubah kurikulum ya Indonesia. Ya, bahkan bisa mungkin sampai hari ini bisa lebih dari 10 kali terjadi perubahan kurikulum, ya. Bahkan ada anekdot ya di masyarakat kita, ganti menteri ganti kurikulum, ya kan? Siapa menterinya nih pasti ganti kurikulum. Dulu ada CBSA, kurikulum nasional yang lain sampai hari ini ya kurang lebih sekitar 10 kali. Nah, di dalam ranah atau area pendidikan ya, maka ijtihad ini juga perlu dilakukan oleh institusi, dalam hal ini lembaga pendidikan. Tujuannya apa kemudian ijtihad ini dilakukan? Ijtihad ini dilakukan dengan maksud agar rumusan tujuan pendidikan ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bisa terimplementasi di dalam pendidikan secara umum, ya, secara umum. Tentunya nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif, ya. Dan kenapa kemudian nilai-nilai ijtihad itu perlu ada di dalam lingkungan pendidikan? Ya karena perkembangan teknologi informasi yang demikian cukup signifikan, ya, masyarakat, peradaban masyarakat yang kemudian bergeser dari masyarakat 1.0 ya sampai dengan masyarakat 5.0 ya, atau masyarakat society 5.0 ya. Demikian juga terkait dengan era industri 1.0 sampai dengan saat ini pada era industri 4.0 terjadi perubahan-perubahan. Mau tidak mau lingkungan pendidikan juga harus terus berubah. Ya, diperlukan kebijakan atau dalam bahasa yang lain ijtihad, ya, ijtihad terhadap berbagai hal yang terkait dengan pendidikan. Contohnya saja misalnya bagaimana hukumnya, ya, atau bagaimana ya mungkin bagaimana hukumnya seseorang yang mencari ilmu tetapi tidak bertemu langsung dengan gurunya. Ya, kalau dalam Islam ada istilah talaki, ya. Talaki itu kalau mau mencari ilmu harus ketemu langsung, ya, antara guru dengan murid gitu, ya, harus ketemu langsung. Misalnya si Arya, ya, Arya mau belajar tentang coding Python misalnya, ya, Arya mau belajar tentang Python, ya. Nah, dalam konsep awal tentang pendidikan
ya harus talaki tuh si Arya. Arya itu harus ketemu sama seseorang yang jago coding gitu, terutama yang menggunakan Python. Kemudian si Arya harus berguru langsung ke orang tersebut, ketemu langsung direct gitu, ya, face to face, head to head, ya, ketemu langsung. Itu model pembelajaran talaki, ya, siswa ketemu langsung dengan gurunya, ya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Jadi kalau ada salah-salah coding, sintak yang keliru, langsung dikoreksi sama gurunya. Gitu Arya ya. Kalau model pembelajaran dahulu ya, sebelum teknologi informasi terjadi. Sekarang orang belajar coding itu tidak perlu ketemu guru, ya, betul nggak ya Arya? Ya kan? Betul, Pak. Ya betul ya. Dari zero to hero ya Umar ya. Dari yang nggak ngerti bahasa C sampai dia pakar di dalam bahasa C. Itu tinggal dia ikut kelas online, ya, online course, atau dia baca, lihat video tutorial di YouTube, ya kan. Kemudian dia melakukan training online, ya, dia try and error, ya, akhirnya dia menjadi seseorang yang pakar di bidang coding. Padahal dia nggak pernah ketemu sama gurunya langsung gitu, ya kan? Nah, hukum-hukum itu kan sebetulnya perlu diatur, ya, di dalam pendidikan. Boleh nggak sih, ya, orang nuntut ilmu itu nggak ketemu langsung dengan gurunya, ya. Kemudian rumusan pendidikan itu mengatakan, kebijakan pendidikan kemudian mengatakan bahwa boleh saja seseorang itu berguru atau menuntut ilmu, mencari ilmu tanpa harus bertemu dengan guru gitu. Asalkan informasi yang disebarkan itu benar, ya, dan yang diperoleh bisa digunakan untuk masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk di dalam lingkungan pendidikan. Nah, kalau kemudian kurikulum pendidikan itu disesuaikan dengan kondisi kekinian, tentunya kan hal-hal yang sifatnya teknis itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran kan secara teknis tidak mengatur pembelajaran online, ya, ada emang di Al-Quran, belajarlah kalian secara online gitu. Atau ada hadis Nabi nggak yang bicara tentang itu, Haikal? Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan boleh menuntut ilmu secara daring menggunakan Zoom. Wah, nah ini kalau ada hadis dhaif, ini hadis palsu, ya. Ya, jadi untuk menjustifikasi penggunaan Zoom, ya, ada yang membuat sebuah hadis gitu, ya, barang siapa yang menggunakan Zoom maka akan mendapatkan pahala. Boleh nggak gitu? Enggak ya, itu menjustifikasi bisnis dong, ya. Ya, tetapi saya ingin memberikan informasi kepada Anda bahwa dalam lingkungan pendidikan pun perlu ada yang namanya istihad gitu. Keputusan-keputusan para cendekiawan muslim, ya, terkait dengan gimana sih nih prosedur pembelajaran, kurikulum yang relevan, misalnya dengan perkembangan orang-orang aneh di akhir zaman, LGBT gitu ya. Kan orang-orang aneh di akhir zaman, ya kan? LGBT, ya, marak gitu. Nah, ini kan perlu adanya istihad, ya, perlu adanya istihad, perlu adanya keputusan-keputusan para ulama yang kemudian dimasukkan dalam kurikulum agar masyarakat, bangsa ini, umat ini tidak terjerumus atau tidak ternodai dengan perkembangan faham LGBT itu, ya. Gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan poinnya. Ini pada lingkungan pendidikan. Kemudian ada juga nilai istihad dalam lingkungan keluarga.
Ya, lingkungan keluarga juga perlu adanya istihad, perlu adanya putusan-keputusan. Ya, karena apa? Karena keluarga adalah sebuah miniatur dalam sebuah negara atau state. Ya, bisa dikatakan keluarga itu adalah the small of states. Ya, ya. Jadi miniatur sebuah negara. Ya. Di dalam keluargalah kemudian berkembang prinsip-prinsip persatuan, ya, prinsip-prinsip toleransi, prinsip-prinsip tolong-menolong, saling menghargai, bahkan ada juga perbedaan pendapat di dalam keluarga. Makanya itu disebut bahwa keluarga itu adalah miniatur sebuah negara. Perlu nggak ada istihad di dalam keluarga? Perlu, ya. Karena dengan kondisi masyarakat modern saat ini tentunya banyak sekali nilai-nilai yang mungkin tidak cocok atau tidak sesuai, ya, masuk di dalam lingkungan keluarga. Ya, bahkan bisa jadi nilai-nilai luhur yang dimiliki dari sejak nenek moyang kita dulu sebagai orang timur ini semakin hilang di dalam keluarga dengan perkembangan globalisasi yang demikian sangat deras. Ya. Contohnya misalnya penghormatan dan kepatuhan kepada orang tua, gitu kan? Dulu ya seseorang itu diajarkan, ya seorang anak itu diajarkan untuk sangat hormat, ya sangat patuh kepada orang tua, gitu ya. Ya, tidak membantah misalnya, ya tidak boleh menghardik. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an, hadis Rasulullah juga disebutkan ya bagaimana seorang anak itu yang saleh dan soleha, termasuk Anda, termasuk saya, harus berlaku baik kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Ya, tetapi karena perkembangan zaman, globalisasi, nilai-nilai itu hilang gitu. Nilai-nilai itu hilang. Jadi sudah mulai ke barat-baratan gitu ya. Sudah mulai ke barat-baratan. Ya, kalau di barat itu kan setara gitu ya antara anak dengan orang tua. Bahkan manggil aja bisa langsung manggil nama gitu kan. Ya enggak? Ya, saya tinggal di Eropa itu merasakan gitu. Ya, bagaimana penghormatan atau kepatuhan kepada orang tua itu sangat sedikit ya dibandingkan Indonesia ya. Unggah-ungguh ya, sopan santun dan sebagainya. Nah, ini perlu ada istihad di dalam lingkungan keluarga. Arti istihad ini adalah bahwa nilai-nilai yang baik di dalam lingkungan keluarga harus tetap dilestarikan. Kan gitu. Karena sumber dari kebaikan itu sendiri adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, untuk memfilter ya budaya-budaya Barat yang agak bebas ya, baik kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada orang lain, maka tentunya perlu ada kesepakatan bahwa nilai-nilai baik itu nggak boleh hilang dari keluarga. Ya, dan siapa yang merumuskan nilai-nilai istihad di dalam keluarga bisa jadi orang tua kita. Ya, memberikan aturan ya, aturannya seperti ini ya, tentunya dengan cara musyawarah di dalam keluarga. Bisa jadi nilai-nilai istihad yang berlaku di dalam keluarga itu diputuskan oleh para ulama. Ya, diputuskan oleh para ulama. Misalnya para ulama mengatakan di dalam fatwanya bahwa seseorang anak itu misalnya ya harus senantiasa membantu orang tuanya baik di dalam suka maupun duka, misalnya begitu ya.
Ya, sehingga kalau misalnya si Haikal sudah menjadi orang kaya, ya kan, sudah punya keluarga, punya istri artis gitu ya misalnya ya, tetapi sudah menjadi crazy rich ya, misalnya Haikal crazy rich ya, Haikal Salaman misalnya ya, itu Haikal harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai positif di dalam keluarga yang diputuskan oleh Rasulullah dan para ulama gitu ya, harus membantu orang tua misalnya ya, harus memberikan nafkah untuk orang tua kalau orang tuanya sedang sakit, berkewajiban untuk mengurus keduanya sampai dengan sembuh misalnya gitu ya, Haikal ya. Jadi ada nilai-nilai positif yang diputuskan oleh Rasulullah dan juga diaminkan, difatwakan oleh para ulama gitu ya, sehingga kita tidak lagi mendengar misalnya seseorang yang sudah tenar, seseorang yang sudah menjadi artis, kemudian dia malah tidak patuh kepada orang tua misalnya, bahkan dia mengesampingkan orang tuanya, bahkan ada yang memusuhi orang tuanya, bahkan na'udzubillah ada yang mengadili orang tuanya sampai ke pengadilan hanya untuk kepentingan tertentu, misalnya materi, harta dan sebagainya. Sampai orang tuanya disidang sendiri di pengadilan, sampai orang tuanya dipolisikan gitu. Na'udzubillah. Kan ini yang kita tidak inginkan kan? Ya, nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan keluarga. Kemudian ada juga nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pekerjaan. Ini juga diperlukan ya. Sebagai contoh misalnya bagaimana hukum membayar zakat secara online ya. Kalau zaman Nabi dulu ya bayar zakat ya harus ketemu orangnya head to head yang menyerahkan zakatnya ya, zakat fitrahnya gitu ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi informasi, orang dimudahkan dengan hanya menggunakan jari telunjuknya saja untuk membayar zakat, kan gitu ya Muhammad Anwar ya. Ya, misal Muhammad Anwar mau memberikan donasi infak sodako 1M misalnya. Ya enggak? Iya Pak. Insya Allah gitu ya Anwar ya. Iya Insya Allah Pak. Ya. Ini Iya, mau Anwar bercita-cita membangun sebuah masjid gitu ya di sebuah daerah gitu ya di Ukraina misalnya. Ya, misalnya ingin membantu membuat masjid misalnya jauh lah di Ukraina ya, karena perang antara Rusia Ukraina ada beberapa masjid yang hancur. Nah, Anwar ingin menyumbangkan 1 miliar untuk pembangunan masjid di Ukraina. Dia pikir nih kalau gua ke sana bisa jadi kena bomnya Rusia misalnya gitu kan. Bisa nggak ya ditransfer aja gitu kan pembangunannya, infak sodakohnya untuk membangun masjid itu, wakafnya misalnya. Boleh. Para ulama kemudian memutuskan dengan ijtihad para ulama, boleh saat ini untuk membayarkan zakat, infak, sodakoh menggunakan daring atau online. Makanya sekarang banyak nih zakat online gitu ya, sodakoh online gitu kan. Bahkan kotak amal Jumat di beberapa masjid yang Pak Yusro sholat Jumat itu hanya mendekatkan kamera smartphone kita ke barcode gitu ya, ya kan, dengan QRIS gitu ya, QR code-nya kita deketin, kita mau amal berapa nih di kotak Jumat, 10.000 ya kan, 5.000, jadi nggak ada alasan tuh, aduh, gua nggak punya duit cash nih buat infak Jumat ya. Ternyata ijtihad para ulama ya, fatwa para ulama menjadikan sesuatunya menjadi lebih mudah. Orang bisa bertransaksi sodako dimanapun berada dengan kemudahan berbasis teknologi informasi gitu ya. Jadi coba kalau kalian sholat tuh di masjid Stadion Senayan di situ di Jalan Sudirman, itu sudah
tinggal ini aja, tinggal dekatkan QR readernya, ya, langsung dipotong OVO kita. Ini mau berapa? Ya, silakan masukkan nominal atau ada pilihan nominal 5.000. Kata si Adeva nggak ada yang 1.000 nih kan, nggak ada yang 1.000 ya. Kalau 1.000 bayar transaksinya 1.000 kalau OVO, ya kan, gitu ya. Jadi nilai ijtihad dalam lingkungan pekerjaan, contohnya penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal, ya kan, ini juga melalui proses ijtihad, ya nggak, diskusi para ulama, ya kan, walaupun terkadang nggak sama juga gitu. Ini Ramadan tahun ini kira-kira sama nggak ya Umar, antara Ormas Muhammadiyah sama Ormas NU nih? Nggak tahu deh Pak. Kira-kira sama nggak? Ya. Terkadang beda ya. Kalau kawan-kawan kita di Ormas Muhammadiyah itu organisasi kemasyarakatan ya, bukan agama ya. Nanti khawatirnya salah nih, ada agama NU, ada agama Muhammadiyah, bukan ya. Jadi itu ormas ya. Terkadang 1 Ramadan juga beda gitu ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan nih, kalau tidak salah satu Ramadan itu hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya, tanggal 2 April ya. Ya, kalau nggak keliru ya. Tapi nanti biasanya ketetapan pemerintah itu di akhir mau menjelang Ramadan tuh baru kelihatan dengan metode ru'yat ya. Kalau kawan-kawan di Muhammadiyah menggunakan metode hisab ya, perhitungan ya. Ada yang melihat secara langsung ya. Nah, di sini kemudian ada kehadiran pemerintah ya, bagaimana pemerintah bisa menetapkan 1 Ramadan sesuai dengan kesepakatan para ulama gitu ya. Walaupun mungkin ada yang berbeda ya, tetap aja dihormati ya. Pak, kalau saya sih Ramadan Pak, saya maunya yang paling lambat aja Pak. Kalau ada yang Sabtu, kalau ada yang Minggu, saya Minggu aja puasanya. Tetapi kalau Lebaran saya yang paling cepat gitu. Nah ini kan repot gitu kan, puasa mau paling lambat ya, Ramadan Lebarannya mau yang paling cepat gitu. Nah ini masalah mental gitu kan. Nah dari hal-hal itu kita bisa melihat ternyata ijtihad yang salah satu bentuknya adalah fatwa ulama itu penting untuk menenteramkan masyarakat, mengayomi masyarakat. Misalnya dulu ada kasus ya Nabi Gadungan di Depok tuh, ya ada yang mengaku Nabi, ya kan, membuat resah masyarakat. Ya, ada aliran lagi di daerah Senen itu. Ada yang namanya daerah Senen nggak, Jakarta Pusat? Ada nggak aliran? Saya Pak. Di daerah Jakarta Pusat tuh, Marsanda tuh, ada namanya Kerajaan Surga. Ya. Edan ya Pak? Iya, Edan atau? Lia Edan ya, yang mengaku sebagai Tuhan dan malaikat Jibril. Ya kan? Nah ini juga fenomena nih, sehingga para ulama Indonesia mengatakan ini aliran sesat dan menyesatkan. Ya, gitu. Dan itu harus hadir para ulama dengan fatwanya. Itulah yang kemudian salah satu fungsi daripada ijtihad sebagai sumber hukum adalah untuk mengayomi masyarakat, untuk menenteramkan masyarakat, untuk menenangkan masyarakat, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Gitu. Itu ya, itu tambahan dari Pak Yusro. Silakan untuk kelompok 5 ya, untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan yang diberikan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Egan ya. Saudara Egan bertanya, mengapa
para ulama berbeda pendapat dalam ijtihad gitu kan. Di masa modern ini gitu kan. Salah. Mana pertanyaan? Oke, seperti yang udah disebutkan ya, Egan, kalau ijtihad itu kan adalah sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pertanyaannya kan, ada aja nih ijtihad ulama yang pendapatnya berbeda nih. Mengapa kan gitu? Nah, ada beberapa faktor Egan yang mempengaruhi keanekaragaman ijtihad ulama nih. Nah, faktor-faktornya tersebut ada tadi sebenarnya udah kita bahas nih Egan di PPT kita. Jadi ada perbedaan dalam memahami serta mengartikan Al-Quran serta hadis gitu kan. Terus juga ada sosiokultural dan geografis para mujtahid nih yang beda dalam mengambil hukum berbeda gitu. Terus juga ada faktor diri mujtahid beserta lingkungannya. Keanekaragaman ijtihad ulama bisa muncul karena perbedaan kondisi mujtahidnya kayak latar belakang pendidikan, watak, kepandaian, pola pikir, latar belakang kehidupan dan pengalamannya juga, Egan. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu, Egan. Masih kurang jelas atau gimana? Terima kasih Aska, jawabannya jelas. Egan, sama-sama. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marsyanda. Tadi Marsyanda bertanya mengenai contoh ijtihad di masa modern, terus bagaimana ulama dan pemerintah menetapkan sebuah ijtihad di masa sekarang ini. Untuk contoh ijtihad di masa sekarang itu salah satu contohnya tentang penentuan 1 Syawal, karena kan 1 Syawal itu ditentuinnya selalu ada kayak rapat dulu gitu kan untuk ijtihad. Terus juga ada contohnya misalkan tentang hukum bayi tabung, kan di zaman Rasulullah kan bayi tabung tuh belum ada, tapi kalau baru akhir-akhir ini ada. Jadi itu tentang hukum mengenai bayi tabung itu dibahas sama MUI, dan itu salah satu contoh ijtihad setelah MUI menyatakan kalau bayi tabung itu hukumnya mubah gitu atau boleh. Itu contohnya. Terus kalau misalkan mengenai metodenya, itu kalau di masa modern ada yang menggabungkan 2 ijtihad, yaitu al-intiqai dan al-insyai. Itu dengan cara menyeleksi perkataan ulama klasik yang lebih unggul, terus mencocoki pada pemikirannya dengan disertai metode ijtihad modern. Ada juga yang menggunakan metode al-istiqra al-ma'nawi. Itu menurut Al-Syatibi suatu metode penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya memanfaatkan kolektivitas dalil, mempertimbangkan qara'in ahwal, baik yang berkaitan dengan nas tersebut secara langsung maupun tidak secara langsung. Terus juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan memerankan akal dalam merespon perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti itu, Mas Syanda. Oke. Ya, baik, terima kasih. Ada jawabannya. Oke. Ada tanggapan yang lain, silakan. Mungkin dari anggota kelompok 5, silakan menambahkan yang belum berbicara. Kalau untuk ijtihad pada masa modern ada yang baru-baru ini yang katanya sholat, ada yang sholat harus dipakai masker tuh, yang itu ijtihad dari yang pertama. Yang kedua yang sholatnya agak berjauh-jauhan tuh, yaitu juga ada yang katanya Jumatan yang waktu itu dilarang. Nah itu untuk saya contoh yang di pandemi saat ini. Oke, ya jadi ada beberapa keputusan ulama ya tentang penyesuaian ibadah di masa pandemi gitu ya, Farid maksudnya ya. Farid. Iya Pak. Ya, penyesuaian ibadah di masa pandemik tadi Farid sudah mencontohkan, misalnya bagaimana saf sholat saat itu ketika pandemi COVID ya harus direnggangkan untuk dengan space
1 sampai 2 meter gitu ya untuk menjaga jarak. Kemudian menggunakan masker dan seterusnya, itu juga bagian daripada ijtihad para ulama terkait dengan kondisi yang kekinian. Nah, tadi ada pertanyaan, siapa sih yang boleh mengeluarkan fatwa? Ya tentunya yang boleh mengeluarkan fatwa ini boleh, ini tidak, ini memang tidak boleh sembarangan ya. Ada ketentuannya, ya ada ketentuannya orang-orang yang boleh untuk mengeluarkan fatwa. Ya. Di antaranya bahwa orang tersebut harus alim, ya harus alim, ya, harus berilmu. Ya nggak boleh orang tiba-tiba ya ada permasalahan, ya yang jawab bukan ulama tapi artis gitu. Waduh, jawabannya jadi ngawur ya, Egan ya. Ya bicara tentang hukum syariah, ya hukum syariat ini boleh ini tidak, yang jawab artis, ya artisnya sih udah ikut pesantren ya, tapi pesantren kilat. Ya, pesantren kilat yang cuma 2 hari, tapi dia udah bicara tentang banyak hal tentang agama sehingga ngawur apa yang dia sampaikan. Ini nggak boleh. Ya, memutuskan satu perkara tetapi tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini juga berbahaya. Ya, jadi orang-orang yang alim, ulama itu yang berhak untuk memutuskan masalah agama di masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan ya. Bahkan ada yang mensyaratkan orang yang alim itu tidak juga sembarangan orang yang berilmu, tetapi yang memiliki hafalan Al-Quran, kalau bisa sudah hafal Al-Quran misalnya sebagai satu persyaratan. Karena memang harus orang-orang yang benar-benar lurus, yang benar-benar alim yang boleh memutuskan satu perkara. Ya nggak boleh ada tendensi politik tertentu ya dalam memutuskan masalah ini, misalnya ini halal atau haram ya, tetapi karena kepentingan praktis, politik praktis, udah dihalalin aja gitu kan misalnya, atau ini diharamkan saja, ini juga nggak boleh ya. Jadi harus bebas dari kepentingan praktis, politik praktis, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, itu harus dijauhkan. Karena kalau tidak seperti itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat, menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok yang lain. Gitu ya. Oleh karena itu para ulama dan pemerintah itu harus bersatu padu, harus saling sinergi. Ya, jangan sampai ulamanya bicara A, pemerintahnya bicara B. Yang terjadi masyarakat pada bingung. Gitu ya. Nah ini yang kita selalu berdoa untuk Indonesia yang kita cintai ini, ya semoga ada keterpaduan antara ulama dan umaro, ya ada keterpaduan, ada sinergi antara ulama dan juga pemerintah, gitu, saling melengkapi, gitu ya, setuju ya? Baik, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah CUBS itu untuk berkunjung ya ke yayasan dan sebagainya ya, tetapi mungkin sampai dengan hari ini belum memungkinkan untuk berjalan-jalan jauh ya, untuk mencari data, wawancara dan sebagainya ya. Oleh karena itu ada perubahan di dalam tugas akhir ya. Tugas akhir ini dikerjakan oleh kelompok yang sama dengan kelompok presentasi ya. Oke, saya akan sampaikan tugas akhir yang dikerjakan oleh kelompok itu seperti apa. Oke. Sudah terlihat para mahasiswa sekalian? Sudah ya.
Jadi tugas akhir mata kuliah pendidikan agama Islam ini dikerjakan oleh kelompok, ya, bukan personal, bukan pribadi. Tugasnya apa? Nah, ini deskripsi tugasnya. Ya, setiap kelompok, ya, melakukan diskusi online atau offline, ya. Jadi bisa daring, bisa luring, ya, bisa ketemu, ya. Diskusi atau wawancara tentang radikalisme di kampus, ya, tentang fenomena radikalisme di kampus, ya. Nah, siapa yang menjadi objek wawancara atau objek diskusi? Objek atau responden daripada diskusi atau wawancara adalah mahasiswa UNJ dari program studi lain. Ya, misalnya si Umar nih, Fahiri, ya, mau ngambil respondennya anak mesin gitu. Atau karena dia kenal sama anak-anak cewek di FBS, ya kan. Saya mau ngambil objeknya anak-anak seni tari, Pak. Oh, gitu. Boleh. Atau misalnya si Adeva mau ngambil responden anak VIP, ya kan? Atau si Anwar mau ngambil anak FE gitu, boleh. Jadi respondennya yang diajak diskusi atau diajak wawancara adalah mahasiswa dari program studi lainnya. Ya, angkatannya bebas angkatannya. Boleh campur nggak Pak? Boleh. Ya, satu angkatan 2019, yang satunya lagi angkatan 2020 misalnya. Ya, minimal respondennya 5 orang. Bisa dipahami jumlah respondennya? Nggak usah banyak-banyak, 5 orang aja. Ya, 5 orang misalnya si Haikal misalnya. 3 orang dari VIP, 2 orang dari PKK, boleh nggak Pak? Boleh. Gitu ya. Misalnya Nia ya, cari responden 2 dari anak olahraga Pak, boleh nggak? Boleh. 3 orang dari anak FIS, boleh. Gitu ya. Dari yang penting prodi yang lain, bukan dari STI. Ya minimal 5 orang. Pak, lebih boleh nggak Pak? Kebetulan saya followernya 1000 Pak, ya kan. Ya, saya ini termasuk yang misalnya ya, kata si Alia, saya termasuk yang cukup terkenal Pak di WNJ ini. Misalnya ya, 10.000 follower saya Pak. Boleh nggak lebih dari 5? Boleh. Makin banyak makin bagus. Ya. Kemudian apa sih yang didiskusikan di dalam wawancara itu atau diskusi itu? Jadi yang pertama Anda tanya tuh sama responden, paham nggak atau mengerti nggak tentang definisi gerakan radikal atau radikalisme? Ya. Wah gimana mau nanya Pak? Gue juga belum tahu Pak, ya udah baca dulu ya. Ya namanya juga diskusi kan. Cerita atau nanya, lo tahu nggak tentang radikal atau radikalisme? Terus poin yang kedua, apakah gerakan radikal itu identik dengan Islam? Ya misalnya gitu ya pertanyaannya. Apakah radikalisme itu sama dengan terorisme? Kemudian poin yang ketiga adalah Anda tanya ke responden, apa sih penyebabnya terjadinya radikalisme di Indonesia secara umum? Atau yang terjadi di kampus, radikalisme di kampus, ada nggak contohnya gitu? Ya. Kemudian poin yang keempat, apa solusi yang dilakukan agar tidak terjadi radikalisme di Indonesia? Ya. Solusinya bisa dari solusi sebagai masyarakat, anggota masyarakat, solusi yang dilakukan pemerintah boleh, solusi yang dilakukan oleh tokoh agama juga boleh. Kemudian yang terakhir, bagaimana peran mahasiswa dalam mencegah dalam upaya pencegahan radikalisme di kampus, gitu ya. Jadi ada 5 skup pembahasan yang ditanyakan kepada responden. Lalu hasil
diskusi atau wawancaranya, didokumentasikan hasil diskusinya atau wawancaranya dalam bentuk foto atau rekaman video. Ya, kalau ada rekaman videonya lebih bagus lagi. Ya, taruh aja di Google Drive, nanti kasih linknya di makalahnya. Linknya ini Pak, gitu ya, atau foto-fotonya ini. Cantumkan siapa respondennya, kapan dilaksanakan. Buat rangkuman hasil diskusi atau wawancara dalam bentuk makalah singkat dan buatlah PPT-nya. Jika ada waktu nanti saya minta akan dipresentasikan masing-masing 10 menit hasil wawancaranya. Ya, mungkin 2 kali pertemuan sebelum UAS, ya, ada presentasi tugas akhir. Masing-masing 10 menit aja, sampaikan hasilnya. Waktu pengerjaannya sekitar 1 bulan. Dikirimkan tanggal 18 April lewat email saya. Jadi yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan makalah dan PPT-nya. Di dalam makalah itu ada link untuk saya lihat fotonya, atau di dalam makalah dikasih lampiran foto juga boleh. Ini Pak, foto saat kami diskusi secara online di Zoom tanggal sekian, atau ini Pak saat kami wawancara di Pendopo FT ya dengan para terdakwa, para responden gitu ya. Nah, ini fotonya Pak, kami sedang ngopi bareng sekaligus diskusi yang Bapak sampaikan. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kalau misalkan wawancaranya itu anggota kelompok harus ikut atau boleh beberapa orang saja, Pak? Kalau yang namanya pekerjaan kelompok sih bagusnya ikut gitu ya, seluruhnya berpartisipasi. Jadi misalnya tuh di kelompok ada 5 orang ya kan, masing-masing 1 pertanyaan misalnya, kan boleh gitu ya. Bisa seperti itu. Pak, tapi yang saya kelompok ada 4 orang Pak. 2 orang gampang Pak, 1 di Jakarta, 1 di Bekasi, bisa ketemuan di UNJ. Tapi 2 orang lagi ada di Aceh Pak. Gimana Pak? Ya kalau kayak gitu di combine saja, yang di Aceh tetap ikut wawancara tetapi menggunakan daring gitu. Yang 2 orangnya luring. Jadi di combine saja. Nanti yang daring memberikan pertanyaannya lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu kan. Jadi dikombinasi aja. Saya berharap tidak menyulitkan Anda. Ya. Jadi diatur aja lah mekanismenya supaya tidak menyulitkan. Tapi beberapa informasi yang ada di kampus sudah banyak juga yang sudah mulai ke kampus ya. Setelah UTS ini ya. Setelah UTS ini ada juga yang ke kampus, ada juga yang masih online, yang masih daring gitu ya. Gitu ya. Menjawab pertanyaannya tadi? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, Gan. Oke. Ada yang lain mau ditanyakan, silakan terkait dengan tugas akhir.